I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Welcome to Ava. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Asmi dengan NPM 202314500718 bersama dua rekan saya. Perkenalkan nama saya Syabus Rizky dengan NPM 202314500694. Silvi Nuraini dengan NPM 2023145697. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar kelas YD2 dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indah-Prasta PGRI tahun 2024. Di sini kami akan membagikan video mengenai keanekaragaman hayati. Tonton sampai habis ya. Guys, tahu nggak sih? Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Tentunya, keanekaragaman ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikannya. Kira-kira apa ya manfaatnya? Lalu, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman makhluk hidup tersebut? Manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber kehidupan. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Coba bayangkan kita hidup di daerah yang gersang, tanpa ada air, tumbuhan, maupun hewan yang dapat kita makan. Kita juga tidak bisa tinggal di tempat yang nyaman seperti sekarang, karena tidak tersedianya bahan bangunan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena bisa tinggal di tempat dengan sumber daya alam yang beraneka ragam. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung berkembangnya perekonomian negara. Tentunya, sektor industri ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan baku. Misalnya, tanpa adanya hewan yang dapat menghasilkan susu, telur, atau daging, maka industri makanan maupun minuman tidak akan bisa berjalan. Manfaat yang ketiga yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Guys, coba bayangkan apa yang terjadi jika di dalam sebuah ekosistem sawah, populasi burung pemakan hama mengalami kepunahan. Hal yang sudah pasti terjadi adalah populasi hama akan meningkat secara besar-besaran. Akibatnya, kualitas hasil produksi padi menjadi berkurang. Oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup berfungsi untuk membantu dalam menyeimbangkan ekosistem. Manfaat yang keempat yaitu membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Keanekaragaman makhluk hidup dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan. Banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di suatu lahan akan melindungi lahan tersebut dari terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi. Ternyata, keanekaragaman makhluk hidup dapat digunakan sebagai objek penelitian. Tentunya, hal ini akan sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selain itu, beberapa hewan seperti kuda, unta, dan kerbau masih dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi sampai sekarang. Manfaat yang terakhir yaitu agen dorm materi. Lingkungan di sekitar kita akan menjadi kotor dan sering kedatangan banjir akibat sampah yang menumpuk di selokan. Dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup berupa hewan-hewan pengurai, sampah-sampah tersebut dapat diuraikan menjadi bahan yang mudah diserap oleh tanah maupun tumbuhan. Nilai manfaat keanekaragaman makhluk hidup bagi manusia yang pertama nilai biologi, kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, dan oksigen. Hampir 100% berkat jasa keanekaragaman hayati. Yang kedua, nilai estetika dan budaya. Memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan pada orang yang membutuhkannya. Pada orang yang menikmatinya dan membutuhkannya. Yang ketiga, nilai pendidikan. Keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. Meningkatnya keanekaragaman hayati seperti
penghijauan dan pembuatan taman kota. Yang ketiga, pemuliaan. Yang keempat, pembiakan in situ dan ex situ. Turunnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan habitat. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, polusi. Yang keempat, penebangan hutan secara liar. Coba lihat deh, sedih sekali ya rasanya melihat fenomena sekarang ini. Banyak sekali manusia yang tega mengeksploitasi flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, usaha pelestarian sumber daya alam hayati perlu kita lakukan karena merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam. Upaya tersebut sebagai wujud pelestarian secara in situ, di mana pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Indonesia memiliki kebun raya, kebun binatang, dan masih banyak lagi sebagai upaya pelestarian secara ex situ. Lalu, mengapa sih kita perlu melakukan kelestarian sumber daya alam hayati? Sebagai manusia, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena adanya sumber daya alam hayati, bumi Nusantara kita memperoleh sejuta manfaat yang luar biasa loh. Coba kamu pikirkan deh, pada zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum seprofesional sekarang, orang-orang zaman dahulu bergantung pada tanaman obat-obatan. Misalnya madu lebah yang dari dulu hingga sekarang dipercayai mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, kamu pasti sering kan menemukan produk skincare dengan ekstrak aloe vera atau ekstrak bengkuang, lidah buaya, minyak kelapa. Beberapa yang sudah aku sebutkan itulah merupakan manfaat sumber daya alam hayati sebagai sumber kosmetik loh. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Di Pulau Timur, alang-alang dimanfaatkan untuk membuat atap rumah. Manfaat itu mereka rasakan sebagai sumber papan dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Siapa yang tahu sih makanan pokok sebagian penduduk Indonesia? Yaps, benar, tentu saja nasi ya. Nasi berasal dari beras yang diperoleh dari tanaman padi. Namun di sebagian wilayah seperti Papua dan Irian Jaya, makanan pokok mereka bukan nasi, melainkan sagu, ubi, dan jagung talas, dan sesuatu yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Upaya melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, sistem tebang pilih dan reboisasi. Yang kedua, pengolahan limbah industri yang tepat. Yang ketiga, penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Populasi manusia di bumi saat ini berjumlah sekitar 7,6 miliar jiwa. Namun ternyata jumlah ini hanya 0,01% dari seluruh spesies bumi. Bakteri berjumlah lebih banyak dari manusia, yaitu 13% dari spesies bumi. Tumbuhan merupakan spesies terbanyak di bumi dengan jumlah 83%. Sementara spesies lain seperti ikan, serangga, binatang lainnya hanya berjumlah 5% dari seluruh spesies bumi. Jumlah manusia termasuk ke dalam kategori ini. Namun jumlah manusia yang hanya 0,01% ini sejak tumbuhnya peradaban telah menyebabkan bumi kehilangan 83% spesies mamalia darat, 80% mamalia laut, 50% spesies tumbuhan, dan 15% jenis ikan. Secara global, Indonesia merupakan rumah bagi 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Di balik kekayaan hayati ini, Indonesia justru menjadi negara dengan mamalia yang terancam punah terbanyak di dunia. Diikuti kemudian dengan spesies burung di Brazil dan spesies reptil di Madagaskar. Spesies dunia juga sedang berada dalam periode kepunahan tercepat dalam kurun waktu 60 juta tahun. Sebelumnya kecepatan kepunahan hanya berkisar 1-5 spesies per tahun. Kini para ilmuwan dunia memperkirakan angka kepunahannya ribuan kali lebih cepat. Artinya beberapa spesies punah setiap hari sebelum kita memahami manfaat keberadaan mereka di dunia.
Serangga kerap dipandang sebelah mata, namun faktanya serangga menjadi salah satu satwa yang penting atau vital dalam kehidupan manusia. Di Jerman misalnya, para peneliti serangga telah mencatat populasi 75% serangga di negara tersebut telah merosot tajam dalam kurun waktu 28 tahun terakhir. Dampaknya 80% tanaman dalam kondisi terancam yang mengandalkan penyerbukan serangga. Di Indonesia, 25 jenis kupu-kupu dalam kategori dilindungi dan menjadi satu-satunya serangga di dunia yang masuk dalam perlindungan CITES Appendix 2. Kupu-kupu merupakan serangga primadona dan merupakan salah satu representatif serangga. Menurut peneliti serangga LIPI, Yunianti Peggy, kupu-kupu berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan, sebagai salah satu serangga penyerbuk dan mangsa beberapa jenis burung. Kelompok kupu-kupu terancam populasinya karena alih fungsi lahan, hilangnya tanaman inang untuk bertelur, dan perburuan terutama oleh para kolektor serangga. Saat ini sudah ada 25 spesies dilindungi di Indonesia, dan hampir semua itu termasuk juga ke dalam Appendix 2 CITES. Justru kita mirisnya malah melihat mungkin indikasi kepunahan spesies. Jadi mungkin banyak spesies-spesies kupu-kupu Indonesia ini yang mungkin sudah terancam punah tanpa kita sadari. Selain kupu-kupu, spesies lain yang tidak banyak diketahui dalam kondisi mengkhawatirkan adalah tokek. Di Indonesia sekurangnya terdapat 3 jenis tokek. Tokek rumahan atau gecko-gecko menjadi yang paling populer. Meski seolah sepele, tokek menjadi predator puncak di ekosistem sekitar rumah. Biasanya tokek memangsa serangga yang merugikan manusia, seperti kecoa, tikus kecil, dan cicak. Helen Kurniati telah meneliti reptil ini sejak 31 tahun lalu. Menurutnya, tokek terancam karena tingginya permintaan dari Tiongkok. Sekurangnya 2 juta ekor tokek diekspor ke Tiongkok setiap tahun. Kalau tokek punah, ya kita sudah kebayanglah. Tidak ada yang mengontrol gimana populasi kecoa di rumah kita, seperti itu kan. Jadi banyak merugikan manusia lah ininya, dampaknya secara berkepanjangan gitu. Kepunahan separuh spesies satwa di dunia ini tidak lepas dari perilaku manusia. Hancurnya habitat, eksploitasi, dan perubahan iklim merupakan penyebab utama karya manusia. Belum lagi ketergantungan manusia terhadap plastik sekali pakai. Terbukti berhasil mengancam spesies darat, bahkan telah membunuh spesies laut. Manusia telah membuat bumi kehilangan ribuan bahkan jutaan spesiesnya. Jumlah manusia memang hanya 0,01% di bumi ini, tapi kita mendominasi bahkan cenderung tidak peduli. Bumi sejatinya adalah gambaran nirwana. Inilah miniatur surga, tempat semua makhluk hidup ditakdirkan dan dirancang hidup bersama. Mari kita kembali menjadi manusia dengan peduli dan melindungi satu-satunya rumah kita, bumi. Yogi Tujuliarto, Andika Marianto, Jakarta. Kesimpulan, biodiversitas membantu menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana setiap spesies memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keanekaragaman hayati juga memainkan peran penting dalam sektor ekonomi karena menyediakan sumber daya alam seperti makanan, bahan baku, obat-obatan, dan lain-lain. Namun, biodiversitas saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, invasi spesies asing, dan aktivitas manusia lainnya. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati sangatlah penting demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia.